Bab 3707. Penuh celah. Kultivator yang bertanggung jawab terlihat kesulitan dan dengan cepat mengakui kesalahannya. Tetapi, sebelumnya juga tidak mengatakan bahwa setiap binatang buas harus diperiksa. Cepat mundur, tidak, ayo maju. Wajah pangeran kedua menjadi masam, memandangi kabut di sekitarnya, seperti naga asap yang naik ke langit, dan kabut putih di kejauhan mendekat dengan kecepatan yang semakin cepat. Dia pertama memberi perintah, lalu terpikirkan sesuatu dan mengubah arah. Segera setelah itu, pangeran kedua memimpin dan bertanggung jawab untuk membuka jalan di depan. Semua orang mati-matian mempercepat kecepatan untuk mengikuti. Pong! Saat mereka akan turun dari puncak gunung, kedua kabut itu bergabung menjadi satu. Semua orang merasakan hawa dingin yang menggigit, dan mereka semua diselimuti oleh cakupan sedingin es. Tetapi kali ini, tidak membakar langit dengan nyala api, melainkan langit dipenuhi salju dan membekukan bumi. Dingin sekali, pepohonan di sekitar sudah hancur karena beku. Perhatikan bawah kaki, puncak gunung ini telah menjadi gunung es. Kalian lihatlah langit, angin dan salju itu berubah menjadi kerucut es dan menuju ke arah kita. Hati-hati untuk menghindari, kerucut es ini sangat tajam. Seolah-olah hujan di langit, benda-benda es ekstrim yang padat, termasuk kerucut es, atau es batu yang sangat besar jatuh dari langit, terbungkus dalam udara yang megah, membombardir 4 arah. Seorang jenius klan iblis secara tidak sengaja tergores oleh beberapa jarum es, lengannya langsung berdarah. Yang lain bahkan lebih sial, bila es mengembun di tanah, dia tidak menyadarinya dan menginjaknya, kakinya sakit dan dia langsung membeku, dan juga batu es besar jatuh di kepalanya, langsung meledakkan pertahanan Reiki dan membuatnya jatuh pingsan. Kalian bersembunyi di sisiku dan ikuti aku. Melihat semakin banyak sesama klan yang terluka, pangeran kedua mendengus dan tiba-tiba terbang ke udara. Reiki seluruh tubuh melonjak lagi, berubah menjadi payung besar yang menutupi langit, menutupi jangkauan puluhan meter. Suara gemuruh berlanjut, pangeran kedua menopang tirai cahaya besar dengan kedua tangan dan terus berlari ke depan dengan semua orang. Akhirnya, setelah puluhan napas, semua orang berhasil melarikan diri dari daerah ini. Pada saat ini, mereka merasakan malu lagi, banyak orang sangat kedinginan sehingga wajah mereka membiru, mereka menggigil sambil memegang tangan mereka. Menoleh melihat puncak gunung yang telah benar-benar berubah menjadi gunung es, semua orang merasakan ketakutan. Jika pangeran kedua tidak melindungi semua orang dengan kekuatan langit, walaupun tidak mati, mereka akan terluka parah. Yang mulia, untung kamu memilih untuk terbang ke depan, kabut di belakang lebih banyak. Jika saat itu kita memilih untuk mundur, maka luka yang kita alami akan lebih serius. Duduk di tanah, bersila untuk memperbaiki cedera dan memulihkan kultivasi. Semua orang juga berbicara terus-menerus. Betul, sebenarnya posisi kita saat itu lebih dekat dengan jalan mundur. Saat itu aku masih curiga kenapa Yang Mulia memilih seperti ini. Dipikirkan kembali sekarang, Erik yang licik itu sudah memprediksi bahwa kita akan mengambil jalan mundur. Di samping, pangeran kedua memulihkan Reiki tanpa berbicara, tetapi dia menggertakkan giginya tanpa sadar. Meskipun kalimat ini menyanjung dirinya sendiri, tetapi dia tidak senang sama sekali. Akhirnya bisa memutuskan jalan yang tepat untuk melarikan diri itu bagus, tetapi bagaimanapun, masih masuk dalam perangkap. Sama saja dengan terjebak dalam siasat Erik lagi. Hehe, para teman seiman, bagaimana perasaanmu sekarang? Benar saja, tepat setelah semua orang lolos dari bahaya,
suara jenaka Erik bergema di slip giok transmisi suara. Menarik sekali, sebelumnya kalian telah menderita karena menembus kabut putih, sekarang menghindari kabut putih juga menderita. Tahukah kalian kebenaran bahwa penderitaan adalah berkah? Orang licik, beraninya kamu berbicara. Semua orang telah mengalami kesulitan 2 kali. Ketika mereka mendengar kata-kata Erik, mereka sangat marah. Kemudian, wajah mereka memerah. Mereka mengatakan tidak akan tersandung dan jatuh di batu yang sama 2 kali, namun akhirnya mereka melewati batu yang ini, tetapi tersandung dan jatuh di batu yang lain. Aku licik. Dipikirkan dengan seksama, memang benar cukup merugikan orang. Tetapi bukankah semua karena kalian para kultivator klan kera yang terlalu bodoh? Terlalu banyak celah dalam melakukan suatu hal. Erik mencibir tanpa basa-basi. Erik, ini kedua kalinya kamu menghina klan kera kami. Kamu mengatakan kami bodoh. Kalau begitu aku bertanya padamu, di mana kebodohan kami? Kamu hanya mengandalkan ketidaktahuan kami tentangmu. Sebenarnya, kamu tidak bisa menunjukkan apa yang salah dalam tindakan kami. Pangeran kedua memandang udara dengan dingin. Baiklah kalau begitu, jika kalian tahu bahwa kalian bodoh, mungkin kalian masih bisa diselamatkan. Aku akan memberitahu kalian sesuatu, kalian nilailah sendiri, apakah itu bodoh sampai membuat orang merasa jijik. Baik, kalau begitu, aku akan mendengarkan argumen apa yang bisa kamu katakan. Pangeran kedua berekspresi dingin. Terjebak, dia mengakui sudah terjebak. Tetapi, jika mengatakan ada masalah dengan penanganan mereka, pangeran kedua merasa tidak ada. Jika terakhir kali, mereka kalah karena meremehkan musuh dan ceroboh. Jadi, masalah apa dengan yang mereka lakukan kali ini? Jangankan pangeran kedua dan jenius klan iblis yang tidak percaya, bahkan Juna pun ragu. Siapapun itu, pasti pernah masuk perangkap musuh, hal ini tidak begitu memalukan. Tetapi, Erik mengatakan banyak celah dalam tindakan pangeran kedua dan yang lainnya, bukankah ini terlalu berlebihan? Kalau begitu, kalian dengarkan baik-baik. Erik tertawa. Semua orang juga penuh perhatian. Tidak ada yang menyadari bahwa secara tidak sadar, Erik dan mereka perlahan-lahan menjadi situasi seperti pengkhotbah. Pertama-tama, kita bicarakan tentang pilihan. Tadi kalian sudah tahu keberadaan kabut putih. Benda ini bagi kalian adalah jebakan yang sudah diketahui. Tetapi jika memutar jalan kedua sisi, bagi kalian adalah jalan yang tidak diketahui. Kalian memilih zona yang kalian inginkan, malah tidak memilih kondisi yang sudah kalian ketahui, bukankah bodoh? Semua orang tercengang, mereka sepertinya tidak pernah memikirkan hal tersebut dari sudut pandang ini. Tidak benar, kamu jangan membodohi kami. Sisi kiri dan kanan adalah ngarai dan puncak gunung. Setidaknya kedua sisi itu terlihat lebih aman daripada kabut putih. Seorang pertapa siluman membantah. Benar, tetapi kamu juga mengatakan bahwa itu terlihat aman. Apakah aku tidak pernah memberitahu kalian bahwa aku telah mengatur perangkap di tempat ini sebelumnya? Karena perangkap telah dibuat, apakah hanya di tempat yang terlihat? Kalau begitu, kamu beritahu aku, di mana tempat yang aman dalam hutan pelatihan ini? Jika tidak ada tempat yang aman, mengapa memutar jalan? Pertanyaan Erik membuat kultivator yang membantah terdiam. Tetapi kalian juga termasuk pintar, tidak melewati ngarai. Sebenarnya, aku mengaturnya dengan sangat baik di sana. Ketika batu jatuh dari langit, kalian tidak akan mempunyai tempat untuk melarikan diri, pemandangannya akan sangat menegangkan. Erik menghela napas lagi,
seperti menyayangkan jebakan yang tidak tertampil. Bagaimana kalau kalian pergi mencoba lagi dan merasakannya? Diam kamu, lanjutkan hal yang penting. Pangeran bermuka masam dan memotong kalimatnya. Perkataan Erik ini benar-benar menjengkelkan. Baik, Erik tersenyum. Selanjutnya, aku mengatakan bahwa pilihan kalian untuk melewati puncak gunung tidak buruk, hanya untuk tidak mempermalukan kalian. Meskipun keuntungan melewati puncak gunung adalah bidang pandang yang luas dan aktivitas yang tidak terbatas, tetapi kerugiannya juga jelas. Lingkungan sekitarnya kacau, tempat yang perlu diperhatikan lebih banyak dan rumit. Bersambung.